Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung Yustian di channelnya Saputas Kripto. Apa kabar ya teman-teman semuanya ya? Semoga teman-teman semuanya pada hari ini pada dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, pada video kali ini ya, saya akan coba bahas koin Cardano lagi. Karena di minggu-minggu ini berita tentang Cardano ini cukup hype sekali ya, dan beritanya juga banyak yang positif tentang perkembangan Cardano ini untuk di minggu-minggu ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita coba lihat perkembangan marketnya dulu untuk di minggu ini ya, di tanggal 26 Desember 2021. Oke, di hari minggu ini di webnya coinmarketcap.com gitu ya. Nah, terlihat positif sekali ya untuk marketnya ya, karena sangat tumen-tumenan ya di hari Minggu ini ya, tapi kondisi market itu pada hijau-hijau gini, padahal ini sedang weekend, dan malahan sekarang itu lagi masih dalam kondisinya Natal ya gitu ya, masih dalam kondisinya Natal karena kemarin tanggal 25 Desember gitu, sehingga sudah lama sekali ya saya tidak melihat kondisi market yang seperti sekarang ini ya, hijau-hijau gini gitu. Dan untuk si Bitcoinnya sendiri ya gitu, walaupun sekarang itu mengalami penurunan sekitar 2,11% ya, ini sekarang tuh di angka 49.908.000 US dollar gitu ya. Yang kemarin pada di minggu kemarin ya, di 7 hari ke belakang itu angkanya itu mencapai ke 46 ribuan gitu ya. Dan menurut saya pribadi ini adalah salah satu sinyal untuk kita semua dalam menjelang tahun 2022 nanti gitu ya. Nah, karena untuk si Bitcoinnya itu sekarang itu lagi on the way untuk menuju ke penguatannya gitu ya. Nah, oke. Di sini menggunakan time frame yang 1 hari ya. Untuk yang time frame 7 harinya di sini 7 days-nya, dia itu awalnya di sini. Nah, kalau misalkan kita perbesar lagi ya, awalnya tuh dia tuh di titik ini 46 ribuan. Nah, di sini 46 ribuan, kemudian sekarang mulai menuju rally ke angka 49 ribu. Oh, di sini salah, sorry. Nah, di sini di angka 46 ribuan. Malahan makin di bawah lagi ini di minggu kemarin nih. Sekitar tanggal 20-an ya, tanggal 20 dia di angka 45 ribu, 46 ribu, kemudian ya menuju ke kenaikannya yaitu di angka ke 49 ribu, bahkan kemarin ke angka 50 ribu ya. Dan sekarang dia kembali penguatannya ke layer yang berikutnya yaitu di angka 53 ribuan ya. Nah, bagaimana untuk nasib si altcoin ya, terutama si Cardano ini setelah Bitcoin kembali rebound untuk saat ini? Oke, sekarang kita coba analisa di trading view untuk pergerakan si Cardano nya. Oke, let's go. Nah, di time frame daily ini ya terlihat sekarang ini sudah menyentuh ke titik paling bottom di sini nih. Titik paling bottom yaitu di kisaran angka 1,1 dolar ya, di area demand zone-nya ya. Yaitu dia kisaran 1,1 dolar something gitu ya. Dan di sini terlihat beberapa kali retest gitu ya. Ada sebanyak 5 kali retest di sini. Yaitu satu di sini. 1 2 3 4 5 gitu ya. Oke. Dan mungkin di sini udah menyentuh ke yang titik yang ke-6 gitu. Oh, sorry. Oke. Nah, di sini menjadi titik yang ke-6. Dan ini cukup panjang sekali ya untuk ada di area ini gitu ya. Sehingga jadilah sideways di sini gitu ya, di area dimensionnya ini. Nah, oke. Sementara kalau misalkan dilihat dari tarik di garis ini adalah titik garis untuk area bottomnya, dan ini untuk area uptrendnya. Nah, sehingga membentuk suatu garis bullish trend ya, bull trend. Oke,
sekarang kita coba lihat dari time frame 4 jam. Oke, kalau udah lihat dari time frame 4 jam ya, kita coba gunakan sebuah tools yaitu untuk garis parallel channel. Di mana sini terlihat gitu ya, untuk kondisi pergerakannya si Cardano ini. Di mana di sini dia tuh melakukan sideways di sini beberapa kali, tapi dalam kondisi downtrend. Ketika dia itu di tanggal 9 November gitu ya 2021, dia itu ada di titik tingginya di angka 2,4, dan untuk titik terendahnya ya pada di tanggal 4 Desember kemarin ya, ini juga cukup panjang juga, antara hampir 1 bulan, dan sideways kemudian sideways, tapi ketika mencapai titik ini dia itu kembali rebound lagi, dan ketika mencapai ke titik atasnya kemudian dia terjek kembali gitu. Kita lihat sini di titik sampai di titik akhirnya itu di tanggal 4 Desember itu di angka 1,1 dolar ya, $1 ya, hampir 1,2 dolar gitu. Dan untuk price range-nya itu ya sekitaran pengalaman penurunannya itu ya cukup dalam ya, sekitaran di angka 50% gitu ya. Ini cukup lumayan dalam gitu. Kemudian setelah dia tuh titik sini, kemudian dia melakukan sideways sampai di kisaran tertahan di area ini 1,1 dolar, dan ini dijadikan suatu support untuk bergeraknya ke arah next line yang berikutnya gitu. Nah, sehingga ketika sampai di titik ujung sini dia berhasil breakout dan di daerah descending symmetrical triangle gitu. Sehingga ya pada tanggal 22 Desember kemarin di sini ya, di 22 Desember kemarin dia berhasil breakout ya. Kalau misalkan kita lihat dari time frame hourly ya, atau time frame 1 jamnya ya, saat ini hapus dulu. Oke. Ketika dia mencapai titik bawah sini ya, dia melakukan sideways, tapi selalu tertahan di sini di area 1,1 dolar sampai 1,2 dolar. Nah, melakukan sideways dan membentuk suatu pola atau garis, yaitu descending symmetrical triangle gitu ya. Di mana di sini ketika dia sideways tapi tetap di areanya di area garis ini. Kemudian tertahan di sini sehingga untuk garis ini, dan kemudian dia mampu berhasil breakout di sini. Breakout di sini dan kembali ke penguatan gitu ya, dan tertahan di garis 1,49 dolar sini, 1,47, 1,48, 1,49an lah sini, 1,49 dolar, dan ini menjadi suatu resistennya dia sekarang gitu. Atau bisa kita kategorikan menjadi layer satunya gitu ya. Kita coba klik layer 1, oke. Layer satunya dia. Nah, untuk melihat dia benar-benar bisa untuk kembali ke HTA-nya atau bahkan lebih dari itu, kenapa kalau sekarang kita coba extend gitu ya untuk si garisnya itu, atau kembalikan lagi ke 4 jam. Nah, maka di sini terlihat dia beberapa kali retest di area ini. Oke, 1, 2, dan kemudian di sini ketika dia udah menyentuh ke titik ini, dia kembali lagi terreject kembali gitu ya. Dan mungkin yang berikutnya itu untuk si Cardano ini membentuk mungkin nanti suatu tren yang seperti ini. Kalau misalkan dia bisa kembali breakout di sini di titik ini, kemungkinan yang berikutnya akan ini yang sebuah resistance ini itu akan dijadikan supportnya dia gitu. Oke, berikutnya ada beberapa berita sentimen positif juga ya untuk Cardano di hari ini ya kemarin, dan mungkin itulah yang menjadikan Cardano ini berhasil breakout dari downtrendnya ini. Nah, betulnya teman-teman juga bisa lihat di Twitter ya, di Twitternya untuk si Cardano gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya, ada dari Cardano Weekly gitu ya, Cardano Daily ya, Cardano Daily gitu, dengan
pada tanggal 24 Desember 2021 kemarin. Nah, di sini yang menjadi highlight newsnya si Cardano gitu ya. Yang pertama ada Coty ya. Ada Coty yang melakukan update mengenai roadmap-nya di tahun 2020 dia. Kemudian ada dari Mainswap ya. Mainswap yang bekerja sama dengan ADA Handle untuk mendukung ADA Handle dalam menjadikan platform mereka. Dan si ADA Handle ini adalah resolusi untuk alamat barunya si Cardano di platformnya itu gitu. Kemudian ada Binance ya. Ada Binance itu yang sudah berintegrasi dengan Nami Wallet gitu ya, untuk melakukan testnet launch di si Cardano. Oke. Dan yang kedua itu ada dari ini nih, Cardano Foundation ya, pada tanggal 24 Desember 2021 juga ya. Yaitu bahwa si Cardano sudah membangun portal pengembang untuk mengaksesnya, resource-nya dan komunitasnya gitu. Dalam tweetannya ini memberikan informasi bahwa si Cardano ini sudah menjalankan 63 showcase project-nya dan sedang membangun tools-nya sebanyak 19 builder tools gitu ya. Ini sebagai sumbernya GitHub set, fork-nya 375, kontributornya 82 dan request atau isunya itu ada 422. Oke. Dan yang ketiga itu ada dari si Coty ya, dari Coty ya, itu pada tanggal yang sama juga di tanggal 24 Desember 2021 juga memposting cuitannya juga di Twitter ya tentang perkembangan status stablecoin-nya si Cardano itu, yaitu si CoinJet ini ya, si CoinJet ini. Dan ini pun ditanggapi oleh si foundernya si Charles Cardano ya, si Charles Hoskinson, dan juga ditanggapi oleh Yoheka ya, yang menjadi salah satu perusahaan membantu pengembangan si Cardano ini gitu ya. Dan Charles Hoskinson-nya juga ya meretweet ulang gitu informasi tentang perkembangan si Cardano Jet ini gitu ya. Nah, ini dari Twitternya si Hoskinson ya, glad to see Coty making great progress with Jet gitu ya. Ya, dia sangat senang sekali dengan perkembangan yang ada dengan si pengembangan Coty ini dengan CoinJet ini gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari segi interestnya, maka secara global yaitu ada di sini di Google Trend ya, Google Trend. Di sini saya coba mengcompare interest si Cardano dengan Ethereum dan Solana untuk 7 hari terakhir gitu. 7 hari terakhir. Nah, di sini terlihat grafiknya gitu ya. Di sini terlihat untuk si grafiknya si Cardano ini dan Solana 7 hari terakhir. Di sini menerangkan bahwa kondisi interestnya market gitu ya, saat ini sedang dalam posisi naiknya untuk si Cardano gitu ya. Sempat naik, sekarang dia turun lagi. Nah, mungkin ini karena weekend ya. Untuk segi interest banyak orang yang sedang liburan sama keluarga karena Natal gitu ya. Tapi ya di sini terlihat gitu ya bahwa untuk si Solana sama si Cardano itu saling kejar-kejaran sini nih. Ini dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 24 Desember kemarin ya. Cardano 91, Solana 85, Ethereum-nya masih di bawah terus segi interest. Dan sekarang di titik terakhir ini per hari ini 26 Desember ya, jam 11 gitu ya. Posisi Cardano itu ada di 48 dan si Solana di 59. Dan si Ethereum ada di posisi 7 ya, 7. Nah, ini gitu. Kemudian untuk compare breakdown by region ya gitu ya, Cardano tetap mendominasi ya dari segi negara ya. Untuk Belanda, sini Italia, Jerman, Austria, Brasil ini masih tinggi dari Cardano. Kenapa? Karena Cardano itu yang warna biru ya, Ethereum merah, dan Solana itu untuk yang kuning, orange ya. Kemudian untuk dari interest by region, untuk dari QRIS-nya ya. Ya ini mungkin untuk menurut si Google Trend ya, yang peringkat tertinggi itu ya mengenai Asia Cup itu ya, India 19 versus Pakistan 19 Cup itu mengalami peningkatan 750%. Tapi yang keduanya itu ada di si wilayahnya Cardano, yaitu Ifu Cardano mengalami kenaikan 150%, menyusul oleh si Terra Luna, kemudian Aquapo Luna Coin gitu ya. Nah, untuk
Ethereum ini, kalau si Ethereum ini dia apa ya, masih dalam suatu yang Crowder the Ethereum itu masih dalam standar-standar aja gitu istilahnya. Nah kalau untuk yang si Solana ini masih menang di area untuk segi penjualan NFT-nya ya, karena NFT-nya itu bagus-bagus ya. Dia mengalami peningkatan sebesar 4050%. Oke, biar lebih jelasin lagi untuk melihat definisi Cardano bisa kita lihat di marketcap.com. Kalau kita lihat di sini, tadi kan kita udah bahas ini nih untuk di overview. Sekarang kita langsung aja masuk ke analisis ya. Nah, pertama untuk token summary-nya ya. Pertama ini adalah holder making money at current ya. Pemegang uang yang ada saat ini di Cardano. Ini yang 33%, kemudian out yang 55% dan yang stay sekarang ini ada 12%. Oke. Kemudian untuk yang kedua adalah concentration by large holder, yaitu holdernya wealth yang ada saat ini gitu ya, ada 28%, semakin berkurang aja gitu. Kemudian yang ketiga ada holders composition by time held gitu, holder yang berdasarkan waktu saat ini gitu ya. Dan di sini terlihat ada pengurangan 73%, mungkin dari seller ya, ada seller kena di akhir tahun gitu. Kemudian yang keempat ini ada transaction greater than $100 gitu, yaitu orang yang melakukan transaksi lebih dari 100.000 dalam 7 hari terakhir ada 20,73 billion dolar. Dan yang terakhir di transaction demographic ya, ini berdasarkan daerah gitu ya, berdasarkan daerah itu timur sedang dalam kondisi on the go ya, ada di angka 43% gitu. Ini daerahnya kita ya, Asia Pasifik. Oke. Nah kalau untuk actionable signal gitu ya, sini ada summary-nya gitu, summary-nya. Sekarang dalam kondisi bullish ya, untuk summary-nya kondisi bullish. Kemudian untuk net network grow gitu ya, mengalami kenaikan 2,04% untuk sekarang. Dan untuk in the money, uang yang beredar saat ini ada di jaringan sekarang mengalami kenaikan 8,72% menurut stakeholdernya gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk konsentrasi ya, konsentrasinya masih di tengah-tengah aja, masih nggak bullish nggak bearish, masih ada lebih sedikit lah 0,01% itu untuk sinyal value-nya. Dan untuk large transaction ya mengalami anjlok yang sangat jauh gitu ya, mengalami anjlok di 4,97%. Ini adalah transaksinya per awareness itu sekarang itu mungkin udah dikatakan udah nggak ada gitu ya. Oke. Dan ini adalah data dari ini sini, itu the block ya, itu the block. Oke. Sekarang kita coba lihat langsung ke webnya ya. Kita langsung ke webnya, masuk ke deep paper ya. Nah di sini teman-teman ya bisa melihat ya dari segi finansial, network gitu, ownership, exchange gitu, kemudian sosial dan derivatif gitu, derivatif untuk analisa yang lebih mendalam gitu ya. Di sini juga terlihat sini untuk finansialnya. Kita coba bahas untuk finansialnya ya. Di sini ada kita itu posisi sekarang itu ada di tengah-tengah ya. Tapi kalau misalkan ini dari address atau misalkan dari segi volume, ya volumenya pun hampir sama ya, tapi di sini ininya lebih gede. Di sini volumenya ada 8,87 billion, kemudian 4,88 billion, kemudian ini 8,05 billion, kemudian 2,24 billion ini itu untuk yang bayar ya, untuk bayar pasti bayar. Ini untuk sellernya itu, dan paling gedenya itu ada di 7,42 billion EDA gitu ya. Nah, kemudian ini untuk persentase kenaikannya itu mencapai 45,87%, dan untuk persentase penjualannya untuk sellernya itu ada di 42 gitu. Tapi masih sedikit ya, makanya sini tidak di tengah-tengah gitu. Nah, ini untuk networknya gitu ya, untuk 7 hari terakhir tuh. 7 hari terakhir untuk jaringannya semakin mengalami kenaikan ya. Kemudian ini untuk total addressnya mengalami kenaikan juga tuh.
Oke, ini untuk ini, untuk, areanya, untuk area ya, untuk area untuk east, timur, atau west, barat gitu ya. Untuk area transaksinya itu dia lebih condong ke, sekarang itu ya, ke orang-orang barat ya, Amerika sana ya, mulai melihat. Kemudian sini operate kok. Oke, ini untuk kinerjanya, kemudian ini untuk Wales-nya. Untuk Wales-nya itu masih sedikit ya, masih 2,41%. Ini masih 2,3%, 1,59 yang sedang ada sekarang. Dan kebanyakan itu untuk si karena itu kebanyakan itu dari investor-investor kecil ya, gitu. Atau dalam artian retail gitu. Dan kalau misalkan lihat di sini konsentrasinya gitu ya, ini kebanyakan nih retail volumenya itu lebih besar gitu ya. Dan untuk si Wales-nya itu masih cuma sedikit, mungkin yang tadi yang dikatakan di sini untuk si Wales yang ada sekarang itu. Dan ini untuk investor company, ya, ini untuk retail ya. Oke. Ini untuk historical dari kepemilikan holdernya itu ya, mengalami terus penurunan gitu ya. Dan sini mulai banyak sekali untuk penjualan ada yang pada dijual gitu ya. Untuk tradernya juga mengalami penurunan terus. Dan ini ya dari Desember 2020 sampai Desember 2021 ya, untuk holdernya itu mengalami kenaikan yang bukan kenaikan, jadi itu lebih lama gitu ya, lebih lama dia pegang gitu ya. Oke, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, begitu. Nah kemudian ini nih juga sama mengalami 30%, terus sekarang ada di sekitar tengah-tengah ini, kita ini masih sempit gitu ya. Ini untuk sosial ya, untuk sosialnya sekarang mengalami kenaikan nih, untuk kayak marketingnya itu, untuk marketingnya makin mengalami kenaikan ya, 25 Desember kemarin. Invest harga berdasarkan perpetual gitu, ini kemudian funding rate, dan ini pun sedang mengalami penurunan ya, dari 25 kemarin sampai sekarang di 26 Desember ini di Binance tetap mendominasi ya, tapi dalam kondisi penurunan karena liburan. Ini pun sama untuk interest perpetualnya gitu ya, dalam trading perpetual. Nah, oke, begitu. Ini untuk volumenya ya, volumenya ini pun di sini sempat naik ya di tanggal 20 Desember kemarin karena ada berita itu, kemudian kenceng, kemudian terjek lagi, naik lagi, kemudian detiklah di angka ini. Oke, jadi kesimpulannya ya dari video ini adalah menurut saya pribadi nih, bahwa ada kemungkinan sekarang ini akan kembali menunjukkan powernya kepada para holdernya di tahun 2022 nanti, karena semakin kesini program atau proyek-proyeknya dia itu sudah semakin banyak dan banyak yang sudah siap gitu untuk go publik. Entah kapan dia akan rally kembali atau tergantung dari semua proyeknya itu selesai, sehingga buyer atau para whales bisa melihat dan percaya kembali dengan program-programnya si Cardano di masa depan nanti gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Ingat, dalam berinvestasi harus lakukan riset terlebih dahulu, bagaimana fundamentalnya, bagaimana proyeknya yang sedang digarap saat ini gitu. Kita selalu lakukan analisa terhadap data statistiknya, baik itu technical analysis di chartnya ataupun technical di luar itu gitu, sebelum teman-teman melakukan entry. Ingat, semua ini disclaimer on dan your ya, karena saya bukan financial advice kalian, dan pengendali keuangan kalian adalah dari kalian sendiri. Yang penting jangan FOMO dan selalu lakukan riset terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan entry. Oke, finish weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.